Selamat pagi pemirsa, saya Yolanda Simanulang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam acara Indonews yang akan membawakan berita yang faktual, terkini, dan terpercaya. Berita terkini, baru-baru ini terjadi pemoholan sepeda motor oleh seorang wanita yang terjadi di depan Indomaret, tepatnya di Desa Pasaribu. Kejadian ini terjadi pada tanggal 3 Februari, tepatnya pada pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Para warga yang melihat aksi tersebut segera mengejar pelaku, dan pelaku segera dibawa ke Polres Humbang Hasundutan untuk segera diinterogasi. Dari bukti rekaman CCTV yang telah diminta dari petugas Indomaret, dapat kita lihat bahwa sang korban berinisial SS yang berusia 16 tahun telah sampai di depan Indomaret Desa Pasaribu. Dan pelaku yang berinisial GM yang berusia 25 tahun telah memantau sang korban dari jarak yang cukup jauh. Saat SS telah memasuki Indomaret, sang pelaku mulai mengintai. Selang beberapa detik kemudian setelah GM merasa bahwa suasana mulai aman, ia pun berlari menuju sepeda motor SS untuk menjalankan aksinya. Ternyata GM memiliki kunci yang persis seperti sepeda motor tersebut yang tidak diketahui dari mana asalnya. Tepat saat GM telah menaiki sepeda motor SS, ada seorang wanita di sampingnya, namun ia tidak merasa ada sesuatu yang janggal terhadap GM. Saat GM hampir berhasil melarikan sepeda motor tersebut, SS sudah selesai belanja dan keluar dari Indomaret. Ia terkejut melihat sepeda motornya telah dilarikan oleh seseorang yang tidak dikenal dan memakai pakaian tertutup. Ia segera melarikan diri dan menjatuhkan barang belanjaannya untuk menangkap sang pelaku. Namun saat ia menarik sepeda motor, GM memukul beberapa bagian ke tubuhnya. Setelah SS terjatuh, dua orang wanita datang untuk menolong SS. Bersama dengan rekan kami yang telah berada di TKP, Jeparni Purba. Halo Jeparni, bagaimana keadaan di TKP saat ini? Selamat pagi Yolanda dan pemirsa sekalian. Saat ini saya Jeparni Purba telah berada di lokasi kejadian tempat terjadinya maling sepeda motor yang dilakukan oleh seorang wanita terhadap sepeda motor seorang pelajar. Ya, benar seperti yang dikatakan oleh Yolanda tadi bahwa pelaku telah dibawa ke kantor Polres Humbang Hasundutan dan telah diinterogasi di sana. Jeparni, kira-kira bagaimana keadaan korban saat ini? Ya, baik, saat ini saya telah bersama dengan kedua saksi yang telah menolong korban saat pelaku melukai korban kemarin. Edriani, kira-kira bagaimana keadaan korban setelah kejadian kemarin? Jadi sewaktu saya melihat anak itu dipukul oleh pencuri sepeda motor itu, saya langsung gercep tuh lari ke anak tersebut untuk menolong dia. Saya tanya keadaannya bagaimana, dia mengaku kalau misalkan dia mengalami cedera di kepala karena sempat dipukul oleh pencuri sepeda motornya tadi. Terus dia juga mengatakan kalau ada beberapa lebam di tubuhnya setelah dipukul. Pasti lebih sakit kepalanya ya? Iya. Tessa, kira-kira bagaimana motif pelaku melakukan aksi ini? Setelah saya berhasil tadi menangkap pelaku dan beberapa warga juga membantu saya untuk menangkap pelaku ya. Terus setelah berhasil pelakunya ditangkap, kami juga mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada korban. Dan setelah cukup dipaksa, pelaku mengatakan bahwa tujuan dia melakukan aksinya ini sepeda motor yang hasil curiannya ini akan ia jual, dan uang hasil menjual sepeda motor ini akan ia pakai untuk membeli kebutuhan skincare-nya. Miris ya, zaman sekarang rela melakukan sebuah kejahatan untuk mendapatkan sesuatu yang namanya skincare ini. Ya, semoga korbannya segera cepat sembuh ya. Baik, sekian informasi yang telah saya dapatkan setelah terjun langsung ke tempat kejadian. Saya Jeparni Purba, saya kembalikan ke Yolanda di studio. Demikian berita hari ini, saya Yolanda Simanulang, pamit undur diri.